Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi, Smart Listener. Apa kabar Anda pagi hari ini ya? Semoga Anda juga semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga tuntas nanti tentunya. Nah, di pagi hari ini seperti biasa, setiap hari Kamis ya, kami menghadirkan spesial program untuk Anda. Dan hari ini di Makassar Insight, saya menghadirkan tamu spesial untuk pagi hari ini yang kita ajak berbincang, kita akan ajak ngobrol ya, terkait topik kita untuk hari ini mengenai sensus pertanian 2023 dan perannya dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah Makassar. Dan untuk hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Insinyur Syahrir Wahab MSI, Kepala BPS Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah sehat. luar biasa Bapak Terus ya. menjalankan aktivitas Ya. yang menjadi tanggung jawab BPS di Kota Makassar. Ya, ya. Ini langsung beradaptasi juga gitu ya Pak. Ya. Memang tugas kita siap di mana-mana soalnya. Pak ini ya Pak harus berenergi gitu ya Pak ya untuk Ya. memberikan edukasi juga sosialisasi kepada masyarakat ya Pak. Ya. Pak. Baik. Dan untuk hari ini kita membahas nih Pak Syahrir mengenai sensus pertanian 2023 dan perannya dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah Makassar. Sebelum kita membahas lebih banyak lagi mengenai apa sih sebenarnya tujuan ya dilakukannya sensus pertanian ini, tapi mungkin kita ada gambaran dulu nih Pak. Untuk peran dari BPS sendiri itu apa sebenarnya Pak? Iya, Mbak Mirsa, BPS itu adalah satu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Nah, lembaga ini, Badan Pusat Statistik, dikepalai oleh seorang kepala BPS Republik Indonesia yang bertempat di Jakarta dan di provinsi serta di kabupaten ada kantor atau Badan Pusat Statistiknya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, BPS itu melaksanakan 3 sensus dan juga survei dan pendataan registrasi yang melakukan pembinaan perstatistikan. Nah, jadi tanggung jawab BPS itu adalah pembinaan perstatistikan di semua level, baik nasional maupun provinsi, kabupaten, kota. Dalam Undang-Undang Nomor 16 itu jelas disebutkan bahwa BPS murni melaksanakan sensus. Ya, Pak. Ada 3 sensus. Yang pertama, sensus penduduk. Itu dilaksanakan oleh BPS setiap 10 tahun sekali. Sensus ini 10 tahun sekali. Atau sekali dalam 10 tahun. 10 tahun ya. Setiap tahun yang berakhiran 0, jadi 2020, 2030 nanti, 2010 yang lalu, 2020 yang lalu, BPS melaksanakan sensus penduduk. Nah, kita sudah melewati, dan setiap tahun yang berakhiran 3 itu BPS melaksanakan sensus pertanian. Nah, barangkali ini yang akan kita nyambung gak, Pak ya? banyak kita bahas nanti, apa latar belakang atau apa sebabnya kenapa BPS melaksanakan sensus pertanian dan apa dampaknya kepada negara kita ini, khususnya pembangunan di Kota Makassar. Nah, itu tahun yang berakhiran 3. Nah, sensus yang kedua dari penduduk ke pertanian, dan nanti di setiap tahun yang berakhiran 6, nanti 2026 BPS kembali akan melaksanakan sensus pertanian. Jadi 3 sensus itu 3 sensus itu saja sebenarnya. Nah, di samping melaksanakan ya tentunya apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden terkait dengan pendataan lengkap. Ya, Pak. Yang kemarin kita melaksanakan Reksosek untuk kepentingan satu basis data perlindungan sosial yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, tahun ini 2023 BPS melaksanakan sensus pertanian.
Itu tadi yang sensus yang kedua, penduduk, pertanian, dan ekonomi. Nah, di Kota Makassar selama pelaksanaan sebenarnya sensus pertanian ini kami sudah mulai sosialisasi pada tahun lalu. Kami mulai publisitas, mulai sosialisasi kemana-mana, membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kota Makassar, khususnya untuk Makassar ya. Alhamdulillah pemerintah Kota Makassar itu, Pak Wali Kota sangat antusias dan sangat mensupport pelaksanaan sensus pertanian di Kota Makassar. Karena secara singkat sebenarnya ya, kalau lihat share-nya Kota Makassar itu kan cuma tidak sampai 0,5% dari sektor pertanian. Tidak sampai 0,5%? Tidak sampai 0,5%. Dari 100% kue ekonomi yang ada di Makassar itu, pertanian hanya menyumbang 0,48%. Nggak sampai 0,5% kan. Jadi kalau kita bulatkan 0,5% lah gitu. Nah, jadi orang akan bertanya seberapa besar urgensi sensus pertanian di Kota Makassar. Nah, banyak orang yang lupa bahwa memang dilihat dari share-nya sangat kecil. Tetapi ini juga nanti berkaitan dengan tujuan sensus pertanian. Tetapi di Kota Makassar itu semua penduduk yang berada di level bawah, pendapatan level bawah itu yang menjadi pusat perhatian dari pemerintah Kota Makassar terkait dengan peningkatan kesejahteraannya, bantuan-bantuan oleh pemerintah kota. Kalau BPS tidak memberi bantuan, dia cuma menyiapkan basis datanya gitu, supaya kalau basis datanya bagus, apapun bangunan program yang dibentuk oleh pemerintah baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota, apapun yang diprogramkan, insya Allah akan bagus karena basis datanya bagus. Nah, itu yang menjadi tantangan kita semua. Tentu dalam menghasilkan data yang berkualitas ini, BPS tidak cukup tenaganya atau tidak mungkin akan bekerja sendiri. Contoh, kalau support pemerintah kota bagus, nah kita juga bekerjanya, petugas kita yang di Kota Makassar ini kita merekrut 260 orang. Nah, itu kita bagi dalam 2 tahapan. Nah, ada yang tahapan petugas itu bekerja hanya sebulan. Nanti kita lihat kenapa hanya sebulan saja dia bekerja. Kalau support pemerintah, support masyarakat itu bagus, nah inilah peran serta kita semua dalam mensukseskan sensus pertanian. Nah, hasilnya nanti untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan pemerintah mengambil kebijakan, menentukan program apa yang diperlukan di wilayah A atau di wilayah B, supaya jangan sampai ternyata di lokasi RT misalnya atau kelurahan yang bukan areal pertanian, justru bantuannya pertanian. Nah, itu harus kita petakan. Nanti hasil sensus pertanian juga nanti pada Desember 2023, Pak. Hasil sementara BPS akan menyusun data spasialnya. Data ya. Jadi semua unsur data statistik dimasukkan sehingga pemerintah akan melihat nanti dalam petanya akan kelihatan apakah daerah itu daerah pertanian atau bukan. Nah, nanti akan lebih jelas kalau di kabupaten kota lain yang basisnya pertanian. Nah, atau di struktur perekonomiannya itu didominasi oleh pertanian. Nah, kalau kita Makassar kan tidak. Memang kita jasa, perdagangan, kemudian industri konstruksi itu yang berperan besar. Tetapi kita kan tidak bisa lupa bahwa pemerintah itu punya cita-cita kalau membangun industri harus berbasis pertanian. Karena negara kita negara agraris dan pertanian ini adalah kebutuhan pokok.
dari suatu negara. Kalau kita lihat bahkan kalau berbicara tentang peperangan pun pertanian dibicarakan. Karena ada tentaranya kalau mau kuat harus makan. Iya, Ya. benar-benar. Kita juga kalau mau kuat harus makan. Ya, harus kuat gitu ya Pak ya. Harus makan ya. Harus makan. Nah, kebutuhan pokok inilah yang disurvei. Nah, kenapa BPS melaksanakan sensus pertanian? Yang pertama gini. Kita negara agraris. Harusnya kita punya peran besar dalam pertanian dunia. Nah, kemudian karena negara agraris, lahan pertanian kita kan sangat melimpah. Itu kalau dikelola dengan baik, tentu pengelolaannya kita memerlukan teknologi, memerlukan kesinambungan tenaga kerja, sehingga kita kenal petani yang tua dan petani milenial. Nah, kita kan dari sensus pertanian ini kita bisa mengukur sejauh mana perkembangan pertanian kita dalam artian luas, karena pertanian itu kan mencakup 7 aspek. Apa saja itu Pak? Tanaman pangan, kemudian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kemudian kehutanan, dan jasa-jasa pertanian. Nah, kalau ini bisa kita petakan dengan baik, tentunya pemerintah akan mudah mengambil kebijakan dengan tepat. Nah, sehingga negara kita dengan sensus pertanian kita bisa tahu negara kita pertaniannya berkembang sampai di mana, sudah sejauh mana, sudah sejauh mana pertanian kita itu menyerap atau mengadopsi menggunakan teknologi teknologi pertanian. Nah, karena sekarang kan pertanian sudah canggih di mana-mana. Bahkan yang informasi yang saya dapatkan itu, bahkan sekarang di dalam ruangan seperti ini pun kita bisa menanam. Iya Pak. Dengan memodifikasi solar, energi solar ini matahari. Itu bisa dilakukan gitu ya Pak? Bisa. Sekarang ya. Tapi itu masih itu yang teknologi tinggi. Ya, itu yang butuh, butuh teknologi tinggi. Tapi karena kita lahan pertanian kita luas, minimal kita bisa tahu minat penduduk usia milenial itu mau nggak tertarik untuk terjun ke dunia pertanian, ke usaha pertanian. Nah, untuk tertariknya itu kita harus melihat teknologi apa yang bisa dilaksanakan. Misalnya kalau dulu kan orang panen pakai manual, pakai banyak tenaga kerjanya. Sekarang ada combine harvester itu yang mesin pemanen itu kan jauh lebih efisien, lebih ekonomis lagi, lebih efektif sih. Sangat membantu ya Pak. Sangat membantu. Tapi paling tidak kita juga harus memikirkan tenaga-tenaga, karena itu sejalan dengan program Bapak Presiden. Semua masyarakat harus punya jelas, petani itu harus punya jelas lahan. Sekarang yang dikembangkan oleh pemerintah kan, diupayakan supaya mereka bisa bertanam di tanahnya sendiri. Nah, itu yang terus diupayakan oleh pemerintah. Tapi kita tidak bisa pungkiri memang apalagi daerah-daerah perkotaan seperti kita, Kota itu Makassar sudah menipis gitu Pak ya, untuk area pertanian. Lahannya sedikit, kemudian urbanisasinya besar. Orang yang masuk ke Makassar besar karena Makassar punya daya tarik. Benar-benar. Daya tarik ekonominya paling tidak untuk hidup di Makassar lebih bagus. Nah, ini juga menjadi tantangan kita pemerintah Kota Makassar. Nah, pertanian itu juga kita akan melihat bahwa membandingkan pertanian kita dengan negara lain. Itu seperti apa Pak? Coba kalau kita lihat di YouTube itu, orang nanam sampai panen itu pakai mesin semua. Benar-benar. Nah, kita secara skala besar kita perlukan itu, dan kita juga tidak bisa meninggalkan masyarakat kita yang berada di kelompok tradisional bawah, gitu Pak. Kelompok bawah, mereka harus bisa berusaha. Nah, itulah perlunya
sensus pertanian dilaksanakan. Ya. Nah, dengan begitu kita tahu juga sebenarnya perkembangan pertanian kita itu sejauh mana selama 10 tahun terakhir. Ya. Itu bisa digambarkan, Pak. Ya. Untuk, Jadi hasil sensus pertanian, semua sensus itu kita jadikan frame. Kan BPS tadi itu selain melaksanakan sensus, juga melaksanakan survei. Nah, survei itu butuh sampel. Nah, sampel itu kita ambil dari kerangkanya. Misalnya, jadi populasi penduduk, populasi pertanian. Nah, kerangka sampelnya kita ambil, ya populasinya kita ambil dari situ, dari sensus. Itu kalau di wilayah Makassar itu populasinya ada atau ke daerah-daerah, Pak? Semua daerah, termasuk daerah. Makassar. Yang agak unik di Makassar ini. Nah, kita harus tahu bahwa tadi memang share kita kecil, tetapi ada dua hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, orang-orang yang berkecimpung di dunia pertanian di Kota Makassar itu umumnya level bawah ekonominya, sehingga itu menjadi pusat perhatian dari pemerintah kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini terkait dengan teknologi. Sekarang kan dulu mana ada orang menanam, kalau tanam harus pakai tanah. Kalau sekarang orang pakai hidroponik, ya bisa menggunakan, ya sekarang memelihara, berternak ikan, memelihara ikan, itu kan tidak perlu kolam. Dia bikin kolam buatan yang dari terpal itu loh. Bioflok itu bisa juga untuk dan itu banyak. Nah, karena berkembangnya teknologi, maka berkembang pula yang disebut pertanian perkotaan. Ya, seperti apa itu, atau Pak, ya? Urban farming. Urban farming. Nah, itu yang pertanian yang butuh teknologi. Ya, Pak. Tidak butuh lahan banyak. Bahkan kalau usaha yang kami melakukan pengawasan di lokasi-lokasi pertanian, ada petani kita yang mengusahakan ikan lele, ikan mujair, ikan patin, ikan bawal, itu hanya di halaman rumahnya. Dibuatkan kolam-kolam dan diperbaiki aerasinya dengan teknologi, dan diberi pakan, bahkan satu itu bisa 200 kilo. Itu bisa jadi ya. Ya itu satu usaha. Nah, kalau itu jadi bahan pertimbangan pemerintah Kota Makassar nanti, ya mungkin bisa, karena kita mau cari lahan besar nggak ada di Makassar. Sangat terbatas, Pak, ya. Sangat terbatas ya. Mungkin ya semakin hari semakin menipis karena penduduk kita semakin hari semakin bertambah. Dia butuh pemukiman. Ya. Sehingga pertanian ini di Kota Makassar pun kita butuhkan. Jadi dua aspek tadi. Aspek karena teknologi, kemudian aspek karena berkembangnya urban farming, dan pentingnya kita perhatikan pertanian karena orang-orang yang hidup di sekitar usaha pertanian itu adalah di level ekonomi bawah. Nah, kalau level ekonomi bawah itu kan pemerintah punya perhatian besar untuk membuatkan mereka program apa yang mereka butuhkan. Ini menjadi dasar gitu ya, Pak, ya, nantinya setelah dilakukan sensus pertanian ini, Pak. Jadi BPS perannya sampai situ, memberikan datanya. Kalau basis datanya bagus, apapun bangunan program pemerintah yang diletakkan di atas basis data itu, insya Allah akan bagus. Jadi data itu jadi kompas kita untuk menuju tujuan negara kita sebenarnya. Ya, untuk menuju ketahanan pangan, Pak. Ketahanan pangan. Nah, jadi kalau secara umum itu untuk ketahanan pangan kita, karena ya kalau pangan kita tidak tahan,
ya negara kita juga lemah. Iya, ini kan yang menjadi faktor terpenting gitu ya Pak Iya, ketahanan pangan ini Iya. ya. Oke, baik Pak Syahrir, kita break dulu ya untuk sesaat ya. Ya, dan Smart Listener, untuk Anda juga nih yang mau tanya-tanya terkait sejauh ini seperti apa sih untuk progres dari sensus pertanian 2023 yang memang Ya. sudah dilakukan Pak ya. Ternyata dari kita sudah laksanakan publisitasnya itu sosialisasi dari tahun lalu. Kemudian mulai Februari sampai Maret kita lakukan rekrutmen petugas, pelatihan petugas. Kemudian pelaksanaan lapangan mulai Juni kemarin sampai dengan 31 Juli nanti. Iya, oke. Jadi ada petugas kita yang 260 itu ada yang bertugas cuma sebulan saja. Kenapa? Karena pertanian ini kan tidak semuanya konsentrasi. Misalnya situ daerah pertanian, tapi di sebelah di lokasi atau RT yang lain itu beda lagi. Bukan. Jadi kalau itu dilaksanakan yang non konsentrasi, kita sebutnya dalam metodologinya ada konsentrasi dan non konsentrasi. Konsentrasi itu adalah wilayah yang pertaniannya banyak gitu. Nah, kemudian yang non konsentrasi yang wilayah yang barangkali boleh jadi ada yang tidak. Kalau seperti perumahan-perumahan kan itu kan yang harus kita survei. Mana tahu ada petani satu di situ. Iya, benar-benar Pak. Ya harus kita sensus. Karena namanya sensus kan mencatat seluruh populasi. Nah, sehingga karena ada konsentrasi dan ada non konsentrasi, yang non konsentrasi itu metodologinya harus dirubah, harus ditentukan. Tidak, karena dia juga 2 bulan, nanti mau basir uang negara. Iya. Jadi cukup sebulan aja. Yang 2 bulan itu kalau di Makassar itu sekitar 72 SLS. SLS itu adalah satuan lingkungan setempat. Kalau kita sederhanakan namanya RT. Nah, umumnya di wilayah pesisir. Karena kan tadi pertanian itu ada tanaman pangan, yang padi palawija itu, kemudian ada sayuran hortikultura, sayuran bunga-bungahan dan buah-buahan. Itu untuk pengklasifikasiannya Pak ya? Iya. Terus ada juga perikanan kan? Itu termasuk juga ya? Perikanan yang berusaha ikan memancing. Di Barombong kan kita punya apa namanya tempat pelelangan ikan yang tradisional. Nah, di Pautere kita punya pangkalan apa namanya pelelangan ikan, dan di tempat lain mungkin kita punya pangkalan pendaratan. Jadi itu semua kita catat. Oke, baik. Nah, dengan harapan catatan itu setelah nanti, insya Allah nanti di Desember kita masih melakukan dan pengolahan tadi setelah Juni selesai yang tahap pertama, dan ada petugas yang lanjut ke tahap kedua. Oh gitu. Nah, kita akan tahu lagi sebentar itu Pak. Ya, kita sudah apa namanya? Kita sudah sebagian kabupaten kota, karena cara pengolahnya agak beda. Kota Makassar dengan kabupaten kota yang lain. Kota lain nanti kita lanjut ya. Oke, jadi penasaran Pak. Iya. Oke, ya, dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi tentunya masih bersama dengan Pak Syahrir, Kepala BPS Kota Makassar. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami ya di spesial program untuk hari ini, talk show masih bersama dengan Badan Pusat Statistik BPS Kota Makassar, masih bersama dengan Pak Syahrir ya. Untuk Anda juga nih yang ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai sensus pertanian 2023 ya, silakan Anda bisa bertanya ya, tentunya di line WhatsApp di 0811461011. Kemudian bisa juga nih di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi Pak Syahrir. Tadi seperti diinformasikan ya, jadi untuk data yang dikumpulkan ini khususnya ya untuk sensus pertanian ini itu sangat penting ya Pak, untuk bagaimana bisa membuat perencanaan ya, pembangunan pertanian dan juga untuk
kebijakan pemerintah nanti kedepannya itu seperti apa untuk menuju ketahanan pangannya secara nasional, Pak. Baik. Nah, ini kan kalau kita melihat lagi nih seperti diinformasikan oleh Pak Syahrir tadi, untuk sensus pertanian ini sebenarnya kan sudah dimulai ya dari tahun lalu gitu ya. Nah, sampai berakhir 31 Juli ya kalau tidak salah, Pak. Nah, untuk progresnya saat ini seperti apa? Kemudian untuk mekanisme dari petugas sensus pertanian ini seperti apa, Pak? Ya, oke. Saya coba ceritakan tentang petugas dulu ya. Di Kota Makassar itu kan petugasnya sekitar 260 orang. Ada yang bekerja 1 bulan, ada yang bekerja 2 bulan. Nah, tadi yang 2 bulan itu sekitar tersisa 72 SLS. RT lah sederhananya. Nah, petugas ini yang 1 bulan bekerjanya itu banyak di non konsentrasi. Jadi cukup 1 bulan udah bisa selesai. Nah, kemudian yang konsentrasi, yang jumlah petaninya banyak, itu bisa melaksanakan pendataan lapangan. Jadi tadi kalau disebutkan bahwa sudah dimulai dari tahun lalu, sebenarnya itu tahapan sosialisasinya. Jadi kalau tahapan lapangannya, kemudian di Januari, Februari, Maret, April itu seleksi petugas, rekrutmen namanya, ya pendaftaran petugas. Kemudian kami melakukan tes untuk apakah dia berhak jadi petugas apa tidak. Setelah mereka lulus, dilatih. Nah, di bulan Mei kami latih semua petugas itu, dan itu bagian dari SOP. Jadi tidak boleh ada petugas yang tidak ikut latihan terus yang mau turun, nggak bisa. Harus tidak bisa, ya, karena itu melanggar SOP namanya. SOP kan tidak bisa dilanggar. Nah, SOP-nya harus ikut latihan, dan latihan dilakukan penilaian. Dia layak ke lapangan apa tidak. Oh gitu, Pak. Ya, baik cara dia memahami konsep definisinya, cara memahami wilayahnya, kemudian cara dia, kita nilai semua cara dia berkomunikasi, karena kan mendata itu harus punya kepiawaian berkomunikasi. Nah, kemudian petugas yang bertugas untuk 2 bulan di daerah konsentrasi, nah dia terus sampai sekarang. Nah, di kabupaten kota, khusus untuk Kota Makassar dan seluruh ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, Pak, itu menggunakan model KP. Itu pakai HP. Jadi petugas itu tidak bawa lagi kertas nggak ada lagi. Sebenarnya apa saja sih, Pak, yang menjadi pertanyaan begitu, Pak, pada saat dilakukan sensus begitu, banyak Pak? Pertanyaannya. Yang pertama, ya pasti tahu ya, nama keluarga petani itu. Kemudian siapa saja yang berkecimpung atau terlibat dalam usaha pertanian yang ada di rumah tangga itu, di rumah tangga atau keluarga itu. Kemudian jenis usaha pertaniannya apa. Nah, yang tadi itu, apakah dia masuk subsektor namanya, di subsektor tanaman pangan, apakah dia perikanan. Kalau kita banyak sini kan pertanian, tanam pangan, hortikultura dan perikanan. Nah, ada juga peternakan tapi tidak banyak. Ya umumnya ada tapi sedikit ya. Yang banyak kita perikanan. Kalau lihat data yang dikumpulkan itu banyak perikanan. Nah, jadi petugas kita mencatat itu, terus lapor. Dia begitu mendata itu, di rumah itu langsung tagging, dia menandai. Dia tagging untuk menentukan titik koordinat rumah itu. Lalu langsung di submit hasilnya, dikirim ke server, ya selesai. Udah selesai. Dia udah selesaikan rumah tangga itu, pindah lagi ke keluarga yang lain itu, petani yang lain. Ada tidak untuk pertanyaannya, misalnya nih berapa luas lahannya, kemudian hasil ada berapa hasilnya, lengkap gitu ya? Itu pertanyaan dasarnya. Jadi karena kalau dia petani apa,
terus dia punya lahannya apa? Itu nggak ada petani nggak ada lahannya, nggak bisa kan? Jadi harus itu semua ditanyakan. Tapi pada Bahkan saat, yang ditanyakan dengan prospeknya, prospek depannya apa, hambatannya dia apa, permasalahan yang dihadapi apa, apakah dia punya permasalahan tentang fisik tanamannya atau misalnya gangguan hama atau apakah di permodalan. Itu semua dicatat. Dan itu yang kita ramu nanti jadi data spasialnya, kita ramu jadi bahan kebijakan, bahan untuk analisis dan kebijakan pemerintah. Karena sebenarnya kan pendataan sensus apapun yang data itu kan tujuannya untuk perencanaan, kemudian evaluasi, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut untuk perencanaan berikutnya. Itu sangat penting. Nah, ada satu hal tadi, pengolahan itu yang saya bilang di semua kota yang menjadi ibu kota provinsi itu menggunakan KEPI, tidak menggunakan HP ya. Kemudian di kabupaten kota lain selain kota yang ibu kota provinsi menggunakan PP kertas. Mereka masih punya bawa kertas. Nah, karena yang kertas itu belum terekam, jadi sekarang yang kabupaten kota itu sudah sedang melaksanakan pengolahan. Namanya pengolahan. Pengolahan ya mengentri datanya, mengedit dulu. Diedit apakah ini sudah betul, konsisten apa tidak, apa wajar apa tidak. Kemudian, jadi ada penilaian seperti itu juga, Pak? Jadi ada. Ini untuk bagian dari jaminan kualitas ya. Jaminan kualitas data nanti. Jawaban dari petani apakah berubah-ubah atau kayak gimana, Pak, pada saat dilakukan sensus begitu, Pak? Kalaupun dia berubah-ubah, petugas sudah dilatih bagaimana memprobing, bagaimana mendapatkan data yang dibutuhkan oleh kuesioner itu, bukan dibutuhkan oleh petugas ya. Dibutuhkan oleh kuesionernya. Dia butuh pertanyaannya gini, dia butuh jawaban ini. Ditanya biasa tentang umurnya, jumlah anaknya, jumlah anggota keluarganya, anggota rumah tangga, kemudian jumlah orang yang berusaha. Apakah yang berusaha ini jangan sampai disebut namanya, dia bilang dia punya usaha pertanian tapi umurnya masih SD. Iya. Bisa ya kita lihat umurnya masih di bawah 10 tahun. Apa mungkin? Nah, itu yang diprobing. Betul nggak jawabannya itu? Nah, kalau itu sudah dilatih, semua petugas kita dilatih. Oke, jadi di ini lagi, Pak ya, memang. Ya, itu untuk jaminan kualitas yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, setiap petugas itu harus meyakinkan dirinya bahwa saya sudah bekerja dengan baik. Tapi kan itu tidak cukup. Nah, ada petugas lagi yang namanya PML, pemeriksanya, pemeriksa lapangan. Dia lihat hasilnya yang ditanya oleh PCN karena petugasnya itu ada yang sebagai pencacah atau petugas lapangan, ada yang pemeriksa lapangan, ada yang koordinator. Ya, KOSEKA namanya, koordinator sensus kecamatan. Nah, tapi di Kota Makassar kami lapis lagi. Ini semua untuk menjamin kualitas. Kami semua wilayah kita bagi dengan koordinator wilayah, Korwil. Dan itu tidak cukup. Semua Korwil, semua KOSEKA kita harus turun ke lapangan masing-masing memeriksa. Kita lihat kalau Korwil sampel apakah masalah mereka apa. Petugas ya, karena kan petugas juga kita harus selalu himbau hati-hati, jangan sampai kecelakaan. Pak. Ya harus menjaga nama baik keluarga, nama baik pribadi, nama baik BPS, nama baik pemerintah. Kita melaksanakan tujuannya mulia. Kita ingin menghasilkan data yang menjadi basis data yang kuat. Data yang berkualitas. Itu sangat penting, Pak ya. Baik. Nah, itu tadi ya sudah diinformasikan juga. Jadi memang tugas dari BPS ini bagaimana bisa menghimpun data gitu ya, Pak ya. Nah, misalnya nih, kalau semuanya BPS sudah menyelesaikan tugasnya nih, Pak, untuk menyajikan ataupun sudah merampungkan datanya, Pak. Nah,
bagaimana pemerintah berencana menerjemahkan data dari sensus pertanian ini menjadi kebijakan yang nyata nih untuk mendukung petani, Pak? Apakah dari BPS ini juga bisa memberikan saran begitu, Pak, untuk kepada pemerintah, Pak? Ya. Kalau itu namanya insight atau paling tidak alternatif lah yang kita sampaikan. Kalau di pemerintah Kota Makassar, ini karena hubungan koordinasi komunikasi kita sangat baik, support pemerintah sangat baik ke BPS, sehingga BPS itu sering dimintai pendapat. Contoh, kita kan ada long wish ya. Nah itu sudah mulai nanti. Saya nanam juga loh, Pak. Nanam cabai, Pak. Ya, long wish. Nah long wish itu harusnya sebenarnya long wish itu adalah program pemerintah yang sangat baik, Kota Makassar yang sangat baik. Nah, karena kalau itu berhasil, sebenarnya kita mampu, pemerintah mampu membuat masyarakatnya mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan. Nah, cuma cara untuk mendapatkan hasilnya itu karena long wish itu kecil-kecil, yang tanamnya di pot. Sebenarnya banyak yang bisa dibikin. Pertama gini. Kita dapatkan kalau dinanam kan, dia sedikit saja, kan cuma sedikit danunya, cuma sedikit dia punya hasil. Kalau dijual seberapa sih? Nah, tapi kalau itu continue, apalagi pengelolanya, ya kalau di long wish saya dengar itu ada RT/RW, ada badan lorong, kemudian ibu-ibunya, Pak. Ya, apa namanya? Dewan lorong juga ada. Nah, kalau itu dikemas baik, produksi yang sedikit di sini, kemudian sedikit di sini, sedikit di sini, ada unit yang mengelola. Terus itu kita masukkan ke pasar. Ini imbasnya udah kemana-mana nih. Masukkan ke pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Dan saya sudah survei, semua pasar modern mau terima. Nah, ya bukan apa namanya? Bukan ego, ya kalaupun dibilang ego ya. Kita harus ego karena produk Makassar harusnya berjaya di Makassar. Itu. Misalnya, ya kita nggak punya, ya misalnya beras kita nggak punya kan. Kita harus apa boleh buat kasih orang. Tapi kalau yang sayuran yang ditanam long wish itu dikelola oleh unit tertentu, entah itu Dewan Lorong atau Badan Usaha Lorong, dikumpulkan. Nah, itu dikemas, dimasukkan di pasar modern maupun pasar tradisional. Apa istilahnya ya, emak-emak itu? Kalau kita sini Indo-Indo ya. Emak-emak yang jualan kasihan. Kita bisa suplaikan dia. Dia bisa berusaha. Nah, itu long wish akan berdaya besar. Nah, kemudian hasilnya itu nanti kan, kalau produk long wish itu kan tujuannya bukan sekedar market oriented ya, profit oriented profit oriented, bukan keuntungan semata keuntungan, tapi paling tidak pemerintah itu bisa jadi senjata pemerintah untuk menahan laju harga, kenaikan harga. Inflasi, Kalau lajunya bisa kita tahan, paling tidak berpengaruh sedikit, nanti lari ke inflasi itu. Nah, kalau tidak, dia tidak bisa kita gunakan untuk menahan kenaikan harga. Saya gini, karena yang ditanam kan cabai itu ya, yang ibu tanya tadi sebut cabai, kemudian sawi atau tomat. Nah, ini kan komoditas volatile, komoditas yang bergejolak gitu. Tiba-tiba dia naik, tiba-tiba dia turun. Pas banyak panen turun, pas musim hujan di tempat lain dia akan harganya tinggi karena supply-nya kurang, produksi kurang, kemudian permintaan banyak, harga akan naik. Nah, itulah dasarnya ekonomi gitu. Nah, jadi kalau ini bisa kita laksanakan pada saat kurang produksi, kan kita bisa atur tanamnya. Kapan kita harus produksi? Nah, apalagi skalanya kecil, skala rumahan kan? Nah, skala rumahan 1, rumahan 2, rumahan 3 dikumpul oleh unitnya, itu dikemas.
Nah, kalau tidak mempengaruhi mekanisme pasar atau psikologi harganya di pasar, dia hanya mampu berpengaruh kepada konsumsi, pendapatan. Ya sebenarnya kan kalau dia produksi kan dia punya pendapatan, dia konsumsi dia ada pemenuhan keluarga, kebutuhan ya. Keluarga. Nah, tapi kalau pas lagi naik, harga kita tidak harus profit oriented tadi kan, kita harus bisa, tidak apa-apa turun harganya. Jadi orang beli bisa nanti harga kita itu menahan laju kenaikan harga yang oleh spekulan pasar itu. Jadi bisa menetralkan gitu Pak? Bisa menetralkan. Nah, dengan begitu akan menjaga inflasi kita tetap terkendali. Nah, inflasi kita sekarang kan berapa Kota Pak, Makassar untuk Kota Makassar untuk inflasinya? Untuk bulan Juni yang terakhir ya, tanggal 1 nanti insya Allah kita rilis lagi angka yang Juli. Kalau inflasi tahunannya itu sudah 4,71%. Ya. Mudah-mudahan ya ini tantangan pemerintah kota harusnya bisa membuat inflasi itu turun ke angka 3. Karena biasanya ke angka 3 itu karena ya biasanya ruhnya 3 plus minus 1. 3 plus minus 1 ya. Itu angka inflasi ideal. Nah, ini berarti ada PR-nya nih Pak, pemerintah ya. BPS memberikan insight. Saran Pak, ya. data kita berbicara tentang begini, keadaan kita seperti ini, bagusnya seperti ini. Gitu. Langkah-langkah yang diambil ini harusnya seperti ini. Gitu ya. Nah itu yang saya senang karena support Pak Wali itu sangat besar, sangat bagus kepada BPS. Dan bahkan kalau kita perlu bicarakan ya kita bahas dengan camat, dengan lurah, kita kumpul untuk membahas itu supaya peran kita sebagai pemerintah Kota Makassar bisa lebih bagus, lebih bagus dan lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat kita. Iya. Oke. Nah Pak, ini kalau semuanya dalam melakukan tugasnya Pak dari BPS nih, apakah juga bekerja sama Pak dengan lembaga penelitian lain atau universitas untuk menganalisis data sensus pertanian 2023 Pak? Kalau khusus untuk sensus pertanian 2023 ini kan hasilnya belum ada. Belum, kita sedang pengolahan. Hasilnya ini jadi bahan untuk penelitian boleh, bagus. Banyak malah mahasiswa yang mau selesai kuliahnya untuk skripsi banyak bisa dibuat dari data sensus pertanian. Yang baru 2023 ini, Pak, iya. Yang baru ini Pak ya. Iya. Berarti ya banyak nih Pak yang melakukan ini ya. Iya banyak mahasiswa yang datang konsultasi banyak datang konsultasi di kantor saya sampaikan. Ya ini kalau ngambil data terbaru gitu ya Pak ya. Ya. Tapi kan biasanya kita kasih series data, tidak hanya yang terbaru. Ya tentang tadi inflasi itu melihat teman-teman adik-adik mahasiswa di ekonomi itu bisa banyak yang selesai itu dari inflasi, gejolak inflasi sekarang itu. Harusnya bisa banyak yang bisa. Nah itu yang dari dunia akademis dan pendidikan harusnya itu bisa dicermati. Coba mahasiswa bisa diarahkan untuk ini melihat fenomena kok inflasi gini. Ini mahasiswa bisa selesai. Ya, ini menjadi salah satu bahan untuk nyusun skripsi gitu ya. Iya. Oke. Saya kalau ada mahasiswa yang datang konsultasi tentang membutuhkan data, sekalian konsultasi. Nanti kalau datanya ini ya, nanti bacanya seperti ini gini kita sampaikan. Oke. Pak, ini kan salah satu tujuan dari pemerintah ini kan kita menuju untuk ketahanan pangan ya secara nasional Pak. Tapi kalau semuanya dari hasil sensus pertanian, hasil menganalisa ya untuk beberapa belakangan ini Pak ya dilakukan sensus pertanian 2023. Apakah memang untuk Makassar ini kita aman Pak untuk dari sisi pangannya Pak? Misalnya untuk kebutuhan berasnya misalnya Pak. Iya. Kalau itu harusnya tanya ke Dinas Pertanian ya. Oh iya. Tapi gini, tapi kan dari datanya kita bisa lihat ya. Sebenarnya itu tadi tantangan kita itu yang dua tadi. Pemerintah harus bisa melihat petani milenial, kemudian dengan kemampuan mengadopsi teknologi harus mampu mengembangkan teknologi pertanian di sistem urban farming tadi.
pertanian perkotaan. Kemudian yang kedua, kita punya penduduk yang di level bawah, itu harus jadi pusat perhatian, tetap jadi pusat perhatian. Nah, dari data nanti akan kelihatan, kita sebenarnya perkembangannya sampai di mana, milenial kita itu terlibat di mana. Nanti akan ketahuan, karena kalau dari statusnya kan di sensus pertanian 2023 ini, sensus pertaniannya itu ada yang usaha pertanian perorangan, ada usaha pertanian yang berbadan hukum, dan ada usaha pertanian lainnya. Nah, itu semua kan tergambar nanti di hasilnya. Tapi kalau semuanya untuk petani milenial ini semakin banyak nggak jumlahnya, Pak? Kalau sekarang kita belum bisa lihat. Nanti setelah hasil pengolahan kita bisa tahu. Ya. Itu hasilnya kapan, Pak? Kalau hasil pengolahan kan sampai, kalau hasil sementaranya itu Desember 2023. Oh, jadi masih lanjut setelah Desember nanti datang hasilnya kan saya sebutkan tadi, kita setelah sensus kita akan survei untuk lebih mendalami karakteristik pertanian kita harus survei, karena sensus tidak cukup. Sensus kan cuma pokok saja. Jadi tetap harus dilakukan survei. Itu yang sensus inilah yang jadi dasar kerangka sampelnya. Jadi dasar populasi untuk membentuk kerangkanya. Dari situlah kita tentukan sampel. Nah, sampelnya itulah yang nanti akan kita survei nanti di 2024. Nah, kalau misalnya dia petani tanam pangan, dia kan kita tidak, kalau sekarang di sensus tidak perlu kan ditanyakan kalau petani dipakai bibit berapa, pakai benihnya berapa, pakai pupuknya berapa. Karena kalau itu ditanya, waduh, pertanyaannya banyak sekali. Kalau di paper itu banyak sekali. Bisa-bisa masyarakat capek kan hadapi petugas, bosan hadapi petugas, dan bisa memang sifatnya juga karena sifatnya adalah sensus, jadi ya mendata menyeluruh, tapi kedalamannya tidak terlalu dalam tidak terlalu banyak ditanyakan, yang tidak pokok saja, tidak detail. Nanti detail-detailnya disurvei itu. Nanti dia masuk tenaga kerja apa, terus apa kendalanya, hambatannya, nah itu yang ditanyakan di survei nanti berikutnya. Jadi memang ini masih terus berlanjut ya, Pak ya? Ya. Masih terus berlanjut untuk tahapannya. Dan hasilnya nanti itu akan diserahkan ke pemerintah. Nah, itulah kerjaan BPS. Jadi 2024, 2023 sensus pertanian, nanti 2024 survei pertaniannya untuk kedalaman detailnya, detail usahanya, usaha masyarakat itu. Kemudian 2025 kita sosialisasi untuk ekonomi. Ini lagi ekonomi, 26 ekonomi, begitu seterusnya. Sampai nanti dapat penduduk balik lagi ke pertanian. Kan kalau nyampe pertanian dia 10 tahun lagi kan. Pak ya. Jadi memang ada siklusnya, Pak ya. Ya, memang tugas BPS seperti itu. Baik. Untuk closing statement dari Pak Syahrir dari perbincangan kita ini, Pak, untuk sensus pertanian 2023 dan perannya dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah Makassar. Closing statement-nya, Pak. Makasih. Yang pertama, terima kasih BPS sudah diundang. Kita bisa berbincang-bincang, menyampaikan kepada masyarakat inilah pentingnya sensus pertanian. Kemudian yang kedua, data sensus pertanian ini insya Allah akan memberikan data yang data spasial, kemudian data yang berkualitas karena mekanisme SOP yang sudah kita tentukan, dan insya Allah akan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Dan selamat nanti kalau hasilnya hasil sudah ada, kita akan sampaikan ke pemerintah dan selamat menggunakan data itu. Tujuannya juga untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, karena untuk kepentingan petani juga. Saya kira demikian. Makasih. Jadi mari kita sukseskan sensus pertanian. Di masa akhir ini, saya mengajak pada kita semua, kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, mari bersama kita sukseskan sensus pertanian 2023 Kota Makassar, agar kita mendapatkan data pertanian yang up to date, kemudian berkualitas atau sesuai dengan keadaan kita di lapangan. Terima kasih. Baik.
Ya, terima kasih sekali lagi Pak Syahrir ya Terima untuk kasih. informasinya Pak. Ya, Aduh, kayaknya makasih nggak udah cukup nih. diundang. Kayaknya nggak cukup ya sejam ya Pak ya. Ya, Masih ya, lanjut ya. lagi. Kalau mau dikupas sampai keterkaitannya dengan inflasi, Inflasi, wah. pertumbuhan ekonomi, kemudian kemiskinan, pengangguran, Ya ini, wah. saya yakin kita butuh. Dan ini Langkah-langkah apa menarik. selanjutnya? Iya benar. Ini Benar. menarik ini. Ya. Kalau bagusnya juga akademisi. Harus Ya, diikutkan juga ya Pak ya. supaya kita bisa saling melengkapi gitu. Ya, ya. Oke. Jadi ada data kemudian untuk kebijakannya seperti apa itu juga ada gitu ya. Pemerintah, Oke. peneliti, Ya, ya. jadi kita bisa kembangkan gitu. Iya. Dari Nanti, data yang Pak, sudah ya. siapkan, ya. Nanti ya di Siap, selanjutnya Pak ya. Siap. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Insinyur Syahrir Wahab MSI, Kepala BPS Kota Makassar. Ya, Ya. Pak. Ya. Dan seperti itu demikian untuk perbincangan kita di Makassar Insight sekali lagi bersama dengan Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Saya Mirsi Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.